untuk kita semua. Selamat malam. Salam dari Rusia. Senang bisa mendapat kesempatan ini untuk berbagi bersama kelompok doa Love Praying Family ya. Sekali lagi nama saya Camillus Seran, SVD. Saya sudah 9 tahun berkarya melayani di Rusia. Tinggal di beberapa tempat di Rusia, tetapi 5 tahun terakhir saya ditugaskan di perbatasan antara Rusia dan Polandia dan juga Rusia dan Lituania. Jadi kami di sini daratan kecil yang terpisah dari wilayah Rusia yang besar. Jadi kalau mau ke Rusia yang besar, mesti kalau jalan darat mesti lewat paling kurang 3 negara ya. Lituania, Latvia, dan Estonia. Saya akan membawakan renungan atau sharing iman saya dari Rusia dengan tema mewartakan Tuhan di tengah dunia yang terluka. Apa yang saya maksudkan dengan dunia yang terluka di sini adalah pandemi COVID-19 yang secara langsung berdampak pada kerja pastoral di seluruh dunia. Selain itu, karena saya tinggal dan berkarya di Rusia, mau tidak mau saya akan menyinggung krisis di Ukraina yang juga ikut berdampak pada pelayanan kami, misi kami di Rusia, atau juga di negara-negara di sekitar Rusia dan Ukraina. Yang pertama, saya akan berbagi pengalaman terkait pandemi COVID-19. Sebelum COVID-19 muncul, saya cukup mengalami satu tantangan yang lumayan hebat untuk saya sebagai seorang misionaris. Setiap 3 bulan saya mesti pulang pergi dari Moskow ke Jakarta untuk urus visa. Setiap 3 bulan, sekali dalam 3 bulan saya mesti keluar dari Rusia. Itu berlangsung selama 4 tahun, selama 4 tahun ya. Setiap 3 bulan saya mesti bolak-balik Jakarta, Moskow. Dan pada satu titik, pada satu waktu saya merasa seperti orang yang tidak punya kerja, seperti orang yang tidak punya rumah tetap. Jadi di Jakarta saya diperlakukan seperti tamu, di Rusia sama, saya diperlakukan seperti tamu karena hanya diberi waktu 3 bulan untuk berada di Rusia. Tetapi memang itulah realitas hidup seorang misionaris, realitas hidup seorang pengikut Yesus. Yesus sendiri ketika mewartakan kerajaan Allah, dia sudah berpesan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu sebelum pandemi. Saya mau cerita sebentar tentang situasi gereja di Rusia. Tahun 2014 ketika tiba di Rusia, kesan awal saya tentang gereja-gereja di Rusia adalah gereja-gereja yang umatnya sangat sedikit. Sangat sedikit umatnya. Hari Minggu, kalau umat hadir sekitar 50 atau 60 orang di gereja itu sudah sangat banyak. Itu termasuk banyak, apalagi sampai 70 sampai 100 orang itu sudah sangat banyak.
Dan supaya kita punya kedekatan dengan masyarakat, dengan orang yang tidak beragama atau yang memiliki aliran lain, satu program rutin yang dibuat di gereja itu adalah konser musik klasik. Kita mengundang para pemusik dari sekolah-sekolah musik dan mereka datang untuk bermain musik klasik, lalu kita undang orang untuk mendengar musik di dalam gereja. Dan itu jumlahnya banyak, bisa sampai 150 sampai 160, itu sering seperti itu. Itu setiap bulan sekali. Ini maksudnya supaya ada jembatan yang menghubungkan antara kita yang Katolik dengan masyarakat biasa supaya kita bisa berdialog. Dan pada saat konser berlangsung, di situ ada pemandunya membacakan katakanlah teks-teks tertentu dari karya sastra yang berhubungan dengan pesan moral atau pesan religius. Dan itu sudah merupakan satu bentuk dialog, satu bentuk misi. Itu situasi sebelum munculnya pandemi. Dan hal yang menarik, hal yang untuk saya merupakan sebuah tantangan itu ketika muncul pandemi dan mulai diberlakukan berbagai macam aturan yang ketat, gereja yang tadinya hanya memiliki sedikit orang benar-benar menjadi gereja yang kosong. Ini adalah sebuah realitas yang sangat menantang. Dan itu berlangsung seperti yang kita ketahui, itu berlangsung cukup lama, mungkin lebih dari 1 tahun. Dan gereja lebih tampak sebagai tempat atau ritual untuk penguburan orang mati. Cukup jarang saya melihat atau mengalami pembaptisan anak, pembaptisan orang di dalam gereja. Ini adalah realitas yang menantang. Lebih sering melihat ritual penguburan orang mati, misa arwah di gereja ketimbang melihat pembaptisan atau pelayanan sakramen-sakramen yang lain selain Ekaristi. Dan pada satu waktu ketika saya sedang berada di dekat pintu gereja, seorang siswi SMA, dia datang dan dia bilang, saya mau lihat sebentar apa sebenarnya yang ada di dalam gereja. Lalu saya mengundang dia untuk bercerita apa itu memperkenalkan gereja, aktivitas-aktivitas kita di gereja. Dan dia menyampaikan kesan pribadinya bahwa bagi dia gereja itu adalah tempat yang menakutkan, mengerikan, karena lebih identik dengan ritual penguburan orang mati. Ritual seperti misa arwah, doa untuk orang mati. Dan bagi dia itu adalah kesan yang menakutkan, mengerikan. Gereja yang tadinya bagi saya adalah tempat yang sunyi, tempat yang didatangi oleh umat yang sedikit, pada masa pandemi benar-benar menjadi tempat yang kosong. Itu adalah realitas yang pertama. Dan itu membuat saya merasa kehilangan, merasa kalah, merasa kehilangan arah misi, merasa kehilangan orientasi misi kita mau kemana, pelayanan kita mau kemana. Untuk diketahui di Rusia memiliki jumlah penduduk sekitar 143,4 juta penduduk. Dan menurut statistik, ada 220 paroki, 4 keuskupan, 5 uskup,
lalu kurang lebih 120 imam projo, 184 imam misionaris, dan jumlah umat sangat sedikit. Dari 143 juta tadi, umat Katolik berkisar antara 600 sampai 800 ribu. Tidak sampai 1 juta bahkan. Rusia negara yang besar, tapi itulah kenyataan. Dan baru pada 2 tahun lalu, Gereja Katolik di Rusia merayakan 30 tahun dibukanya kembali gereja-gereja kita setelah masa Uni Soviet. Itu baru dibuka lagi pada tahun 1991 dan 2 tahun lalu dirayakan 30 tahunnya. Itu yang pertama, realitas mengenai COVID-19 yang kami alami di Rusia. Yang berikut, krisis di Ukraina. Pasti saudara-saudara sekalian sudah baca banyak berita, nonton banyak berita tentang situasi di Ukraina. Mungkin di tempat lain tidak terasa dampak langsung dari krisis di Ukraina, tapi saya berbicara dari dampak langsung yang kami alami di wilayah Kaliningrad. Ini wilayah perbatasan antara Rusia, Polandia atau Rusia, Lituania, dalam arti perbatasan antara Rusia dan negara-negara Eropa Barat, negara-negara Uni Eropa. Kesulitan-kesulitan nyata yang kami alami antara lain berhadapan dengan situasi ini, kita ikut merasakan bagaimana masyarakat atau umat kita yang anaknya terlibat langsung dalam situasi itu. Cukup rumit, cukup sulit untuk memahami situasi itu. Bisa ke halaman berikutnya, next. Slide berikutnya, ya. Jadi situasi yang pertama, kita melihat umat yang susah, cemas karena situasi di Ukraina. Pada satu hari Minggu ketika kami sedang berdoa, umat kami sangat sedikit yang datang pada hari Minggu saat ini, berkisar antara 10 sampai 15 orang di gereja. Dan itu sangat sedikit dibandingkan dengan gereja-gereja lain di kota-kota besar. Umatnya bisa sampai 50, 60, atau mungkin bahkan sampai 100. Tapi di tempat saya saat ini, setiap hari Minggu berkumpul 10 sampai 15 orang, seperti itu. Dan pada satu hari Minggu, satu ibu umat kami yang bertugas untuk membawakan doa umat, setelah dia membacakan teks doa umat, dan dia menambahkan sambil menangis, minta doa karena anaknya yang ikut dalam pelayanan sebagai militer di Ukraina terluka dan sedang dirawat di rumah sakit begitu. Menangis, sedih. Kita langsung ikut merasakan dia bagaimana konflik batin seorang ibu yang anaknya ikut dalam situasi seperti itu, sulit untuk dijelaskan. Apalagi kita sebagai orang asing, kita tidak punya sangkut paut urusan langsung dengan situasi seperti itu. Kita hanya bisa berdoa. Bahkan untuk menyebut perang itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin bisa saja dipersoalkan di sini. Yang berikut, sulit menjalankan program tertentu. Program rutin yang kami jalankan untuk umat kami di wilayah ini, kami memiliki 3 proki di wilayah Kaliningrad sebagai misionaris SPD, dan kami biasanya setiap tahun sebelum pandemi atau sebelum munculnya situasi di Ukraina,
kami menjalankan program rutin seperti ziarah ke Polandia atau negara-negara lain di Eropa bersama umat. Ini merupakan bentuk animasi untuk umat supaya mereka merasa betah, ikut terlibat tetap dengan program-program kita di gereja. Dan ketika muncul COVID-19, ketika muncul mulainya situasi yang tidak nyaman di Ukraina, program-program seperti itu praktisnya dihentikan, tidak bisa dijalankan. Karena perbatasan antara Rusia dan Polandia ditutup, perbatasan antara Rusia dan Eropa seluruhnya ditutup, kita tidak bisa keluar dari Rusia dengan mudah seperti situasi sebelumnya. Yang berikut, sanksi internasional. Sanksi internasional cukup banyak untuk Rusia. Yang paling terasa itu adalah sanksi terhadap bank besar Rusia, dan Rusia sudah dikeluarkan dari sistem layanan antar bank di level internasional. Dengan demikian, misalnya terkait urusan finansial, gereja kami tidak bisa menerima bantuan dari luar secara langsung melalui sistem transfer bank seperti itu. Sanksi lain misalnya terkait situs-situs tertentu, media sosial, semuanya bisa saja di-cut dari operasi yang normal. Makanya saat ini untuk kami di Rusia cukup sulit untuk menggunakan situs-situs tertentu. Ketika buka situsnya sudah tidak ada di internet seperti itu. Yang berikut, hidup di antara orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Ini tantangan besar. Khususnya untuk orang muda, apalagi yang datang ke gereja, hari ini dia datang ke gereja, kita berbicara tentang Tuhan, besok dia bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ini tantangan langsung. Kita berhadapan dengan umat yang sedikit di gereja, kita berbicara tentang Tuhan, kita percaya akan adanya Tuhan. Mereka pulang ke rumah, hidup dalam masyarakat yang mungkin lebih banyak orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, atau yang percaya akan adanya Tuhan tapi yang tidak menjalankan praktik-praktik religius seperti doa. Yang berikut, beda aliran kepercayaan dalam satu keluarga. Jadi dalam satu keluarga bisa saja suaminya Katolik, istrinya tidak beragama, anak-anak belum jelas masa depannya seperti apa, dan itu menjadi situasi umum di Rusia. Ini khususnya kalau untuk orang muda atau untuk anak-anak yang kalau orang tuanya tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki latar belakang kepercayaan yang kuat, maka kemungkinan besar anak-anaknya akan sangat terpengaruh dengan gaya hidup atau pola pikir seperti itu. Yang berikut, pandangan negatif tentang gereja. Saya cukup sering melakukan perjalanan ke tempat lain, ke kota-kota lain, atau dengan kereta, atau dengan pesawat, atau dengan bis. Pada suatu waktu saya melakukan perjalanan ke sebuah kota, dan di dalam kereta saya ditanya siapakah saya, sebab saya kulit gelap. Ditanya siapakah saya, dan saya bilang saya adalah seorang misionaris yang bekerja sebagai pelayan di gereja. Dan kesan mereka ketika mereka dengar kata gereja, itu gereja bagi mereka, orang yang bertanya tadi, itu identik dengan bisnis. Jadi kalau saya ke gereja, saya mesti memberi derma, kolekte. Bagi mereka itu sudah merupakan sebuah bisnis. Nah, ini merupakan dua realitas, dua kenyataan yang membuat kami
menjalani pelayanan kami di Rusia, pelayanan misioner, dengan situasi-situasi atau dengan realitas seperti itu yang mau tidak mau kami harus hadapi dengan berani, harus menerima dengan hati yang terbuka. Sekarang kita akan membaca teks kitab suci untuk merefleksikan realitas ini. Tuhan dan dunia yang terluka. Kita bertanya, di manakah Tuhan? Next. Tuhan dan dunia yang terluka. Jadi di sini saya melihat realitas nyata gereja-gereja yang sunyi. Gereja-gereja yang hampir kosong ya. Gereja-gereja sunyi. Lalu saya bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan tetap ada, tetapi Dia sudah disalibkan, mati dan dikuburkan ya. Dan pada saat ini setelah Paskah, kita masih dalam suasana Paskah dan semangat kita adalah semangat kebangkitan Tuhan. Mari kita baca teks Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Teks dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi pertanyaan kita, di manakah Tuhan? Gereja-gereja sunyi, hampir kosong. Untuk situasi kami, lalu di manakah Tuhan? Tuhan tetap ada, tetapi dia seakan sudah disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan hari ini kita baca teks bahwa Tuhan hadir kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Membicarakan Tuhan di tengah dunia yang terluka seakan tidak relevan. Orang sedang berjuang dengan situasi yang sulit, situasi perang, situasi krisis, lalu kita berbicara tentang Tuhan. Bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang menderita, mungkin itu sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Bahkan saat ini pembicaraan tentang gereja saja dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Gereja itu untuk orang-orang yang tinggal di negara-negara maju, yang tidak punya iman, yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang gereja itu sesuatu yang aneh, karena mungkin karena banyak skandal, mungkin karena bagi mereka gereja seperti yang saya ceritakan tadi, gereja identik dengan bisnis. Tetapi bagi kita yang percaya, Tuhan tetap ada dan hadir. Tetapi kali ini dia hadir sebagai orang asing. Seperti yang kita baca dalam teks tadi, teks yang menarik tentang Yesus yang menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Dan dua murid itu rupanya karena keraguan, rupanya karena iman yang goyah karena peristiwa kematian Yesus, akhirnya mata batin mereka tertutup sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Yesus yang mereka kenal. Dan Yesus tampak sebagai orang asing kali ini. Terkadang masalah, cobaan dalam hidup membuat kita tertutup terhadap Tuhan. Meragukan kealahannya, meragukan kuasanya, meragukan campur tangan ilahinya dalam hidup. Karena kita sedang berjuang dengan masalah hidup, dengan tantangan dalam hidup. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan. Dalam perjalanan dua murid ke Emmaus,
Secara fisik Tuhan hadir, tampak. Tapi kehadiran Tuhan itu tidak tampak sepenuhnya sebagai Yesus yang mereka kenal. Sebab keraguan telah menutup mata batin mereka terhadap Tuhan. Menariknya Tuhan Yesus bertindak seolah-olah tidak tahu tentang peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi di Yerusalem. Yesus itu punya karakter yang kadang memang menarik perhatian ya. Misalnya dalam peristiwa perahu para murid yang dihantam oleh badai, Yesus tahu bahwa itu memang sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, tapi dia berbuat seolah-olah tidak tahu. Dia tidur, seolah-olah tidur ya. Dan murid-murid itu bilang kepada Yesus, apakah engkau tidak tahu bahwa sekarang kita terancam oleh badai? Tapi dia tahu situasi itu dan dia menghardik badai itu dan semuanya reda. Badai menjadi tenang seperti itu. Atau peristiwa Yesus menyembuhkan anak Yairus. Dalam perjalanan itu Yesus masih sibuk menyembuhkan perempuan yang menderita pendarahan dan dia berbuat seolah-olah terlambat ke sana. Dan ketika mereka masih di jalan, datanglah hamba Yairus memberitahu bahwa anaknya sudah mati. Jadi Yesus berbuat seolah-olah tidak tahu. Sama halnya dengan cerita hari ini dalam Injil, Yesus berbuat seolah-olah tidak tahu situasi di Yerusalem. Dia datang sebagai seorang asing. Untuk saya ini sesuatu yang menarik. Apalagi ketika murid-murid sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami goncangan iman, Yesus berbuat seolah-olah tidak tahu situasi itu. Untuk dua murid itu rasanya aneh sebab Yesus yang mereka sebut sebagai orang asing rupanya satu-satu orang yang tidak tahu tentang kejadian yang menimpa Yesus dari Nazaret. Kisah dua murid di jalan ke Emmaus ini berakhir sangat indah. Bagi saya sangat indah. Yesus yang pura-pura hendak melanjutkan perjalanannya ke tempat lain, tidak tahu dia mau melanjutkan perjalanannya kemana, tapi dia pura-pura berbuat seolah-olah. Ini hal lain lagi. Ketika mereka sudah tiba di Emmaus, Yesus berbuat seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Padahal hari sudah mulai malam, matahari sudah hampir terbenam. Maka dua murid tadi, Kleopas dan seorang yang tidak bernama, mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Bukan hanya mengundang, mendesak bahkan. Mendesak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Dan ini merupakan tanda keterbukaan hati dua murid tadi terhadap rahmat Tuhan. Keterbukaan hati terhadap rahmat Tuhan. Jadi dalam situasi sulit, hal yang penting untuk kita adalah keterbukaan. Bersikap terbuka. Terbuka terhadap mungkin masukan nasihat dari orang lain, tapi juga terbuka terhadap Tuhan melalui doa-doa kita. Ini hal yang perlu kita ingat. Dan sebagai balasan atas keterbukaan hati mereka, sebaliknya Yesus mengundang mereka untuk masuk dalam dirinya, yakni masuk dalam perjamuan Ekaristi Kudus, yang hingga saat ini kita sebut sebagai sakramen Ekaristi. Yesus mengundang mereka untuk masuk dalam dirinya, masuk dalam dirinya sendiri, sebagai balasan atas undangan mereka tadi. Saat itulah mata batin mereka terbuka. Kita tahu Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada mereka. Dan itu adalah Ekaristi, dan itu adalah doa. Dan kalau kita omong tentang Ekaristi, itu berarti kita omong tentang diri Yesus sendiri, yang adalah tubuh dan darah, roti dan anggur. Dua murid tadi awalnya melihat Yesus sebagai orang asing, mengundang dia masuk dalam rumah, mereka mengundang dia. Tapi ketika mereka duduk dan makan bersama, justru Yesus yang mengundang mereka dua untuk masuk dalam dirinya. Dan itu adalah mujizat. Dan itu adalah penampakan besar. Lalu Yesus hilang. Yesus lenyap. Jadi iman, kita berbicara tentang iman itu selalu ada dua hal ya. Selalu ada dua hal. Iman, definisi sederhana dari kata iman itu adalah tanggapan manusia terhadap Tuhan Allah yang mewahyukan dirinya. Tanggapan manusia terhadap Allah yang menampakkan dirinya kepada manusia. Itu adalah iman. Dan saat itu ketika mata batin mereka terbuka, hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka bernyala-nyala. Mereka ingat lagi pengalaman mereka di tengah jalan. Ketika mereka dalam perjalanan, Yesus menjelaskan kitab suci, menjelaskan kitab para nabi, dan mereka sebenarnya sudah merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang aneh, yang menggembirakan, tapi mereka belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mereka baru menyadari Yesus ketika mereka duduk makan dan boleh dibilang berdoa bersama. Bisa kita lihat ke slide berikutnya. Next. Jadi sebagai refleksi, kita lihat di sini Tuhan hadir sebagai seorang sahabat perjalanan ya. Tuhan hadir sebagai seorang sahabat perjalanan. Saya ingat waktu sering pulang pergi dari Moskow ke Jakarta setiap 3 bulan tadi seperti yang saya sudah ceritakan. Setiap kali sebelum melakukan perjalanan, setiap kali sebelum berangkat dari rumah ke bandara, saya selalu berdoa supaya orang-orang di dalam perjalanan saya menjadi sahabat perjalanan bagi saya. Pada satu waktu ketika saya keluar dari rumah, umat-umat saya sudah mulai cemas sebab mereka baca berita tentang, saya kira Lion Air yang jatuh dan kecelakaan itu banyak penumpang yang mati, dan mereka sangat cemas dengan saya yang tiap 3 bulan harus melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Mereka sangat cemas dan mereka berdoa juga. Tapi doa saya sederhana saja setiap kali sebelum melakukan perjalanan itu, supaya sahabat-sahabat yang saya jumpai di airport atau di pesawat atau di mana saja, mereka menjadi sahabat perjalanan bagi saya. Dan Tuhan mendengarkan doa saya itu ya, doa yang sederhana. Pada satu kesempatan ketika saya di Doha, di Qatar, saya bertemu dengan 5 anak muda dari Moskow dan dari Saint Petersburg. Lalu kami dibuat registrasi baru untuk pindah pesawat. Jadi pindah pesawat dari rute yang normal ke rute lain. Kami harus ke Jakarta lewat Hong Kong. Dan menarik, saya kenal anak-anak itu dan mereka kemudian melihat saya juga sebagai seorang sahabat ya. Akrab, mereka datang jalan-jalan, ada yang jalan-jalan di Bali, ada yang di Jakarta. Dan ya seperti biasa, hanya bertemu di jalan, ya kemudian pulang ke rumah masing-masing dan
kadang kontak, kadang tidak kontak. Tapi yang menarik untuk saya ada satu mahasiswi dari kelompok itu yang begitu apa ya, maksudnya dia tertarik, mungkin dia lihat diri saya sebagai orang asing yang sedikit lain, tapi dia mungkin ini mau tahu lebih banyak tentang saya, dan saya cerita bahwa saya seorang Katolik, saya kerja di gereja sebagai pelayan, dan dia langsung menyatakan ya, saya ketertarikannya, keinginannya untuk menjadi Katolik. Dan 2 tahun lalu dia masih kontak saya, dia beritahu bahwa dia sudah mulai ikut persiapan untuk dibaptis, katekese ya, katekese. Lalu tahun lalu dia beritahu saya bahwa dia sudah dibaptis, dan setiap hari Minggu dia melayani sebagai organis di gereja karena dia punya profesi itu juga. Itu pengalaman pertama di jalan. Lalu pengalaman kedua, satu kali saya transit di Abu Dhabi, saya bertemu dengan banyak orang itu. Saya ingat pramugari di dalam pesawat, kemudian kami naik pesawat dari Abu Dhabi ke Jakarta. Setelah pramugarinya membagi makanan untuk kami, sebelum makan, saya berdoa secara singkat ya, buat tanda salib seperti biasa, dan saya berdoa dalam diam sebelum makan. Lalu duduk di samping saya ada seorang pria juga berdoa tanda salib, doa dalam diam, lalu makan. Setelah makan dia tanya saya, anak muda, kamu dari mana sebenarnya? Saya bilang saya dari Moskow dan sekarang mau ke Jakarta untuk urusan visa. Lalu dia tanya, tapi kamu di Moskow, kamu tinggal dan kerja sebagai siapa ya di sana? Sebagai apa begitu? Saya bilang saya ini pembantu di gereja. Saya tidak langsung beritahu bahwa saya seorang imam, pastor. Lalu dia begitu rasa ingin tahunya lah, ya tapi pembantu di gereja itu seperti apa maksudnya. Lalu akhirnya saya beritahu terus terang, saya seorang imam Katolik, pastor Katolik. Yang oh begitu. Dia diam, lalu dilihat ke saya, dia bilang saya juga imam Katolik, begitu. Jadi saya ingat doa-doa saya sebelum berangkat, saya biasa doa supaya orang-orang yang saya bertemu itu menjadi sahabat perjalanan, dan saya benar-benar mengalami itu. Dan saya melihat kehadiran Tuhan dalam hal ini lewat orang-orang tadi. Tuhan menunjukkan bahwa dia ada ya, Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan dia adalah seorang sahabat perjalanan seperti itu. Dan Tuhan menjawab doa saya secara amat sederhana, secara begitu sederhana. Kadang kita tidak tahu di mana Tuhan, ya. Tapi kalau kita percaya, dia menunjukkan tanda-tanda itu. Seperti 2 murid tadi dalam perjalanan, mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan menunjukkan. Lalu yang berikut, Tuhan hadir dalam kesunyian. Tuhan hadir dalam kesunyian ini sangat jelas. Doa, keterbukaan di tengah kesunyian seperti 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kesunyian karena mereka merasa ditinggalkan. Kesunyian karena mereka merasa terluka sebab Yesus yang adalah pemimpin mereka dibunuh, mati disalib. Dan dalam kesunyian seperti itu, Tuhan hadir menunjukkan dirinya kepada mereka. Ini hal yang dicatat dalam kitab suci dan menarik sekali. Yang berikut, Tuhan hadir dalam Ekaristia. Tuhan hadir dalam doa. Ini sangat jelas ketika mereka duduk makan bersama.
karena keterbukaan mereka untuk mengundang Yesus, Yesus hadir langsung dalam doa mereka. Yesus hadir langsung dengan menunjukkan dirinya sebagai pusat dari segala doa, yaitu Ekaristi. Doa-doa kita berpuncak pada Ekaristi. Dan ini adalah warisan yang langsung kita terima dari Yesus sendiri, Ekaristi. Ini adalah rahmat yang kita terima tiap-tiap hari. Untuk kami para pastor, para imam, ini adalah rahmat yang kami rayakan tiap-tiap hari. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Slide berikut. Slide berikutnya. Menjadi murid yang setia. Jadi kita tahu jelas ya, setelah perjumpaan dengan Tuhan, setelah melihat langsung, dua murid tadi setelah melihat langsung bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa. Mereka merasakan satu sukacita yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu membuat mereka tidak bisa duduk tenang. Padahal mereka baru tiba di Emmaus ya. Tapi kita baca, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi mereka tidak bisa duduk tenang. Kegembiraan, kebahagiaan yang mereka terima dari Tuhan itu mesti mereka wartakan, mesti mereka sebarkan kepada orang lain, yakni kepada para rasul dan teman-teman mereka. Dan itu juga menjadi pesan untuk kita juga. Ya. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita mengalami kehadiran Tuhan, setelah Tuhan menjawab doa-doa kita, pengalaman seperti itu mesti kita bagikan kepada orang lain. Jadi berbagi dengan orang lain tidak harus berbagi secara material, tapi secara rohani. Itu penting sekali untuk kita orang yang beriman. Apa yang bisa kita wartakan itu adalah pengalaman iman kita. Pengalaman iman kita akan Tuhan yang mendengar doa-doa kita, yang menjawab harapan-harapan kita. Bisa ke slide berikutnya. Next. Slide berikut. Next. Operatornya bisa minta tolong slide berikutnya. Mungkin ada permasalahan teknis. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu adalah yang pertama menjadi saksi yang setia. Kita mesti setia pada tugas-tugas kita, mesti setia pada apa yang menjadi tanggung jawab kita ya. Setia mewartakan sabda Tuhan. Misalnya untuk kami para imam, para pastor, setia mewartakan sabda Tuhan. Sekalipun situasi kami sulit karena situasi pandemi, karena situasi krisis di Ukraina, apapun terjadi, kami mesti tetap setia dengan tugas kami, yaitu mewartakan sabda Tuhan. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kesetiaan itu bisa ditunjukkan di mana saja kita berada ya, di dalam keluarga, di tempat kerja, atau
perjumpaan kita dengan orang lain, kita mesti menunjukkan kesetiaan itu. Saya ingat pesan dari Ibu Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi sukses, tapi kita dipanggil untuk menjadi setia. Ini pesan yang luar biasa. Jadi kita sebagai orang beriman, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bukan menjadi orang yang sukses, tapi menjadi orang yang setia. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi murid yang kreatif. Saya beberapa waktu lalu ketika diundang oleh Ibu Regina untuk membawakan renungan untuk kelompok Love Praying Family ini, saya merasa ini sesuatu yang luar biasa ya. Tapi mungkin ini dampak positif dari COVID. Bahwa karena adanya COVID bisa lahir kelompok seperti ini. Dan saya dari Rusia yang jauh bisa bertemu, bisa berbagi iman, sharing iman dengan saudara-saudara sekalian lewat kesempatan ini. Dan untuk saya, kelompok ini adalah termasuk contoh konkret dari apa itu menjadi murid yang kreatif. Menjadi murid tidak harus berarti mewartakan Tuhan dari mimbar. Tapi lewat kesempatan seperti ini, itu juga adalah menjadi murid yang luar biasa, tapi dalam konteks ini adalah murid yang kreatif. Yang berikut, tanggap terhadap realitas hidup umat. Jadi kita hidup bersama umat yang terluka karena situasi sulit, seperti yang saya sudah ceritakan tadi, karena COVID mungkin, atau karena situasi krisis di Ukraina. Kita mesti tanggap terhadap situasi seperti itu, menjadi sahabat yang mendengarkan keterlukaan batin mereka. Yang berikut, terbuka untuk dialog dengan mereka yang berkehendak baik. Kita berdialog dengan siapa saja. Dengan orang yang beriman, dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang percaya kepada Tuhan, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi yang mempunyai kehendak baik. Kita selalu terbuka untuk dialog dengan mereka, dan mungkin juga untuk belajar dari mereka bagaimana hidup di tengah dunia yang terluka ini. Yang berikut, menjadi sahabat perjalanan bagi umat, bagi siapa saja. Ini penting sekali ya, menjadi sahabat bagi orang lain. Jadi kita sekalipun mungkin dalam situasi yang sulit, orang lain melihat kita sebagai musuh, orang lain melihat kita sebagai saingan, orang lain melihat kita sebagai tantangan, kita selalu membawa diri sebagai sahabat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, bisa saya bagikan pada kesempatan ini dari Rusia. Terima kasih. Terima kasih, Pastor.